Sobat Katolik, dimanapun Anda berada, konten kali ini akan diceritakan salah satu kisah inspiratif dari seorang koribum, di mana ia mengalami satu perlakuan yang tidak manusiawi ketika para tentara Nazi menduduki Belanda. Kisah ini dengan judul "Berbuat Kesalahan Adalah Manusiawi, Tetapi Mengampuni Adalah Perbuatan Ilahi". Dikisahkan, koribum bersama Betsy saudarinya tinggal di Amsterdam, Belanda selama Perang Dunia II. Mereka mempunyai sebuah toko arloji. Ketika Nazi menguasai Belanda, kedua bersaudari ini menolong orang-orang Yahudi yang ditangkap dan dibuang ke barak-barak pemusnahan massal. Tetapi seseorang mengkhianati mereka, dan menjelang akhir Februari tahun 1944 mereka ditangkap oleh Gestapo atau polisi Jerman pada waktu itu, dan mereka dibuang ke kamp penyiksaan Ravensbrück. Hanya Kori yang selamat dalam penyiksaan keluarga itu. Setelah perang selesai, ia melakukan perjalanan keliling Eropa, memberi ceramah tentang pengampunan dan rekonsiliasi. Pada suatu hari Minggu, ia berada di Munich, Jerman, dan dalam sebuah ibadat mingguan, ia memberi ceramah yang sangat menyentuh hati dan emosional tentang pengampunan itu sendiri. Setelah ibadat selesai, ketika ia berjalan keluar gereja, seorang pria mendekati dia sambil tersenyum lebar dan menyodorkan tangannya kepadanya untuk berterima kasih atas ceramahnya. "Terima kasih atas pesan yang Anda sampaikan," katanya. "Yesus telah membersihkan dosa-dosaku." Kori menatap wajah laki-laki itu dengan kaget dan tidak sanggup mengangkat lengan untuk membalas jabatan tangan laki-laki itu. Ia mengenal laki-laki itu. Ia adalah salah seorang penjaga Nazi yang bertugas menjaga di kamar mandi umum perempuan di kamp Ravensbrück. Ia langsung teringat akan Betsy saudarinya yang lemah dan sakit-sakitan, namun diharuskan membuka baju ketika para penjaga yang kasar ini memeriksa para tawanan yang tidak berdaya itu. Ia telah berkhotbah tentang pengampunan, tetapi bagaimana ia dapat menunjukkan hal itu kepada orang yang telah menghina dan menyakiti saudari tercintanya? Cukup lama ia terdiam, kemudian berdoa dalam hati, "Tuhan Yesus, ampunilah aku dan bantulah aku untuk mengampuni dia." Tetapi ia masih belum bisa tersenyum maupun mengangkat lengannya untuk berjabat tangan, seakan tangan itu diikat. "Berilah aku pengampunanmu," ia berdoa. "Aku tidak bisa mengampuni dia dengan kekuatanku sendiri." Begitu ia menyambut tangan laki-laki itu, Kori merasakan suatu aliran yang menakjubkan mengalir dari dalam dirinya kepada laki-laki itu, dan
kasih memenuhi hatinya. Maka ia menyimpulkan, aku menemukan bahwa ketika Allah menyuruh kita untuk mengasihi musuh-musuh kita, ia memberi bersama dengan suruhan itu kasih itu sendiri. Sobat Katolik, dimanapun Anda berada, menerima pengampunan dari Allah ditentukan oleh pengampunan yang kita berikan kepada orang lain. Sama seperti kutipan dalam doa Bapa Kami yang sering kita ucapkan, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika kita tidak mengampuni orang lain, kita membangun benteng yang tidak bisa ditembusi dan mencegah pengampunan dari Allah mencapai hati kita. Demikian kisah ini disampaikan. Semoga kisah inspiratif ini membuka hati, membuka pikiran kita untuk mampu mengampuni sekalipun itu sangat menyakitkan. Peristiwa itu sangat menyakitkan bagi kita, bagi keluarga kita, ataupun bagi saudara-saudari kita. Semoga kita menjadi manusia yang mampu untuk membuka diri, membuka rahmat Allah lewat memberikan pengampunan kepada orang lain. Sekian dan salam Sobat Katolik.